Indonesia akan menjadi tuan rumah atau melakukan presidensi G20 pada 2022. Pemerintah menyebut presidensi G20 yang diemban oleh Indonesia ini adalah sejarah, kebanggaan sekaligus keuntungan bagi Indonesia. Sejarah mencatat untuk pertama kali sejak bergabung menjadi anggota G20, Indonesia diminta melakukan presidensi G20. Inilah forum internasional yang mewadahi negara yang menjadi anggotanya untuk memberi sejumlah aspirasi dan inovasi guna meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan ekonomi secara global. Disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto saat memberi gambaran mengenai rencana presidensi dan KTT G20 Indonesia pada 2022 Selasa malam. Ada beberapa manfaat besar yang akan diterima Indonesia, diantaranya keuntungan di bidang ekonomi, pembangunan sosial, serta politik internasional. Dari sektor ekonomi, penyelenggaraan G20 Indonesia pada 2022 diperkirakan akan meningkatkan konsumsi domestik yang akan menyentuh angka 1,7 triliun rupiah. Menko Ekonomi, Ibu Menkeu. Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga 7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor, dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, 1,5 sampai 2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF World Bank di tahun 2018 yang lalu, karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Selain itu berfokus pada substansi pelaksanaan presidensi G20, Indonesia telah menyiapkan sejumlah topik yang akan dibahas, terutama mengenai pemulihan dan pembangunan ekonomi yang relevan baik bagi Indonesia, negara-negara anggota G20, serta negara lain. Disampaikan Peri Warjio yang juga Gubernur BI yang sekaligus ditunjuk sebagai Ketua 2 Finance Track Presidensi G20 Indonesia. Ada 5 prioritas pembahasan yang akan disampaikan oleh Indonesia dalam serangkaian pertemuan G20. Yang berkaitan dengan Ibu Menteri Keuangan tadi sudah menjelaskan ada 7 agenda prioritas di dalam jalur keuangan. 5 diantaranya Bank Sentral itu bekerja sama dari 7 agenda jalur keuangan. Yang pertama adalah koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama. Ada 7 agenda prioritas di dalam jalur keuangan. 5 diantaranya Bank Sentral itu bekerja sama dari 7 agenda jalur keuangan. Yang pertama adalah koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama. Yang kedua adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat, recover stronger. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital. Yang keempat adalah inisiatif untuk di bidang moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan atau yang sering disebut sustainable finance. Yang kelima adalah kerjasama di bidang inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk untuk pembiayaan UMKM secara digital. Presidensi G20 Indonesia 2022 akan mulai dilakukan pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan 150 rangkaian agenda pertemuan internasional bersama lebih dari ribuan delegasi negara anggota. Dengan digelarnya presidensi dan KTT G20 di Indonesia pada 2022 diharapkan mampu memberi pengaruh yang besar dari Indonesia terhadap dunia, khususnya dalam memulihkan dan menstabilkan ekonomi pasca pandemi COVID-19.